Ya, salam rekan-rekan dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ya, tidak mengurangi sukacita kita siapapun yang boleh hadir saat ini. Sehubungan mungkin awal tahun baru. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Pastinya tahun baru adalah tahun penuh dengan pengharapan dan juga tahun penuh dengan sukacita. Karena kita percaya Allah kita senantiasa ada bersama dengan kita. Nah, mungkin ada banyak bangku kosong karena saat ini juga banyak rekan-rekan kita yang mungkin yang terpapar sakit dalam kondisi lemah tubuh, tapi kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan mereka, untuk kesembuhan yang ada. Baik, sebelum masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bapak Evangelis Wesley Parapat. Dan kita akan mendengarkan pengumuman POWI pada pagi hari ini. Yang pertama, dapat kami sampaikan untuk saldo POWI. Saldo POWI pertanggal 12 Januari 2024 sebesar 2.113.400. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, untuk boleh menyalurkan persembahan kasih selain daripada persembahan yang akan didarkan nanti juga boleh melalui transfer ke rekening Bendahara POWI atas nama Ibu Leni Koryati Gultom di 25301111370. Dan tetap menginformasikan bahwa kita punya dukungan YouTube POWI Channel, kiranya boleh berpartisipasi untuk like, subscribe dan juga boleh mengikuti update dari POWI melalui media YouTube tersebut. Dan kembali juga mengundang rekan-rekan boleh mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum hadir saat ini untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita pada Jumat depan 19 Januari 2024. Dan seperti biasa kita akan mulai ibadah pada pukul 12 siang. Demikian pengumuman POWI, Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dalam ucapan syukur kita. Sebelumnya saya akan membacakan satu Mazmur seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 100 ayat 4. Demikian firman Tuhan berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari sama-sama jemaat kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam ucapan syukur kita. Kita mengatakan dalam pujian kita, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari dengan syukurmu naikkan pujian, katakan ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Kau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku menyembah-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Itu syukur kami Bapa, itu pujian kami Tuhan. Engkau melihat hati kerinduan kami Bapa. Seberapapun Tuhan yang boleh hadir Tuhan, Engkau melihat bahwa ini kerinduan anak-anak-Mu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Urapi ibadah ini Tuhan, berkati Bapa, bahkan juga layakan setiap kami Tuhan untuk memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Terpuji Dikau ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan Mazmur untuk pengucapan syukur dari Mazmur 107 ayat 22 yang berkata, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita akan mempersiapkan untuk persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengangkat pujian dengan sorak-sorai, kita katakan, kasih Tuhan begitu besar. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari dengan sorak-sorai kita angkat pujian kembali. Kita katakan kasih Tuhan begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin? Amin. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pelawatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh terus belajar Tuhan untuk memberikan terbaik secara kesebaban untuk hidup kami ya Bapa. Materi yang ada, biarlah ini juga Tuhan menjadi sarana, menjadi alat Tuhan untuk kami boleh Tuhan berbagi berkat, mendukung pelayanan Tuhan yang ada. Bahkan juga Tuhan berkati kami semua di dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan pada hari ini. Sehingga kami Tuhan juga boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk senantiasa memberikan terbaik. Syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami Bapa. Berkati setiap perbendaharaan yang ada pada pribadi kami masing-masing. Sehingga biarlah ini juga Tuhan kami boleh pakai dalam kehidupan kami. Bahkan lebih lagi Tuhan terus menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji oleh Bapa, terima kasih. Kami bawa semua ucapan syukur kami, persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara rekan-rekan kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian yang katakan bahwa apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Karena firman-Nya menyelamatkan kita, karena firman-Nya menyembuhkan kita, karena firman-Nya memulihkan kita. Mari dengan sikap doa kita angkat pujian, kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kembali kami pada siang hari ini berkumpul bersekutu di hadapan-Mu ya Allah. Berkatilah kami, anak-anak-Mu yang rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, untuk kami melangkahkan hidup ini sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu benar-benar dikuasai oleh Roh-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, berkati mereka, buka hati mereka untuk mereka boleh menerima firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Matius 12 ayat 22 sampai 32. Tolong ditampilkan. Kita akan membahas satu ayat di dalam satu perikop yang banyak sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Matius 12. Bisa tampil? Matius 12 ayat 22 sampai 32 kita akan baca bergantian. Saudara, saya akan baca ayat yang 22 dan diteruskan oleh saudara. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadikan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapakah tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni,
Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Kita akan berfokus ke ayat 31 dan 32. Cuman tidak bisa ditampilkan bersamaan ya. Ayat 31. Ya, coba kita lihat lagi ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ayat ini sering disalah tafsirkan atau salah dimengerti oleh banyak orang Kristen. Ya, pada siang hari ini saya akan memberikan satu pelajaran tentang dosa menghujat Roh Kudus. Memang jarang diajarkan di atas mimbar, iya kan? Satu hal yang tidak pernah, bahkan saya tidak pernah mendengar bahwa hal ini dijelaskan oleh seorang hamba Tuhan di atas mimbar. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini, ya, kita tahu di dalam perjanjian lama bahwa seluruh dosa manusia pasti diampuni. Ya, walaupun dosamu semerah kirmisi akan putih seperti salju. Itu firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada ayat di firman Tuhan dan bahkan ayat ini atau perkataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan dia berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Orang pasti bingung, kok ada dosa yang tidak bisa diampuni ternyata? Dosa apakah itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Kalau kita membaca ayat ini, ya, terlepas dari ayat-ayat yang lain, kita akan salah menafsir ayat ini. Ya, ayat ini bisa ditafsir seperti begini. Ya, hujat kepada Yesus kalau kita memberikan kata-kata kotor kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa Surgawi, itu bisa diampuni. Tapi memberikan kata-kata kotor kepada Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ini pengertian pertama. Kalau orang hanya membaca ayat ini terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Betul ya? Menghujat itu orang berpikir apa? Kata menghujat itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Memberikan kata-kata kotor kan kepada seseorang. Ya, nah itu yang pertama. Pengertian pertama. Kalau kita salah menangkap ayat ini. Nah, yang kedua, seolah-olah hujat kepada Bapa bisa diampuni, hujat kepada Yesus bisa diampuni, hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Seolah-olah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki level yang berbeda. Betul ya? Dari pengertian ayat ini, seolah-olah Roh Kudus itu paling tinggi. Karena kalau menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Menghujat Bapa, menghujat Yesus bisa diampuni. Jadi seolah-olah di dalam oknum Tritunggal ini ada satu oknum yang lebih tinggi derajatnya. Kalau kita memahami ayat ini secara sembarangan. Ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Nah, saya sudah sering mengajarkan, ketika kita memahami sebuah firman, kita harus melihat konteks dari firman tersebut. Jadi kita akan melakukan pembahasan firman pada siang ini secara eksegetik atau eksegesis, melihat konteksnya. Ketika kita melihat konteks, baru kita bertanya, siapa yang ngomong? Kenapa dia ngomong? Apa yang terjadi pada saat itu? Itu harus kita pikirkan dulu. Harus melihat latar belakang kenapa Yesus berkata seperti ini. Kenapa satu ayat keluar dari seseorang. Misalnya kenapa Paulus menulis surat ini. Kita harus melihat dulu latar belakang dari kejadian tersebut. Nah,
Mari kita lihat sama-sama kejadiannya seperti apa. Coba kita kembali lagi ke ayat 22. Ya. Di ayat 22 dikatakan demikian. Ada satu kejadian di ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Saudara bisa bayangkan nggak orang itu buta dan bisu? Itu cacat yang paling mengerikan. Udah bisu nggak bisa ngomong, terus buta. Bagaimana dia bisa berkomunikasi? Kalau orang bisu aja, asal nggak buta, dia bisa pakai yang apa namanya itu? Bahasa isyarat. Tapi ini buta dan bisu. Mengerikan sekali ini orang ini. Dan terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yang tidak ada teknologi. Sekarang kalau orang bisu buta mungkin masih bisa dihandle. Masih bisa hidup bertahan kan? Kenapa? Karena teknologi tinggi. Entah dikasih gadget, dikasih apa kayak, dikasih inilah, kasih kursi, kasih inilah, terserah. Dan orang biasanya bisu pasti tuli. Bisa bayangin nggak? Nah ini kejadian 2000 tahun yang lalu. Nah tiba-tiba orang ini disembuhkan oleh Yesus. Dikatakan di sana sehingga ya kemudian dibawalah kepada Yesus seorang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ini satu kejadian yang sangat luar biasa. Kalau saudara kembali ke 2000 tahun yang lalu, anggap saudara ada di tengah-tengah orang itu. Luar biasa apa enggak? Sangat luar biasa. Tiba-tiba dan tidak pakai proses, langsung sembuh. Langsung bisa bicara, langsung bisa melihat. Satu kejadian yang luar biasa. Ini latar belakang dari ayat 31. Kenapa Yesus ngomong begitu? Lihat pelan-pelan kita lihat belajar latar belakang. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, setelah adanya sebuah mujizat di depan mata mereka, apa yang terjadi? Ada dua respon yang terjadi. Yang kita bisa baca di ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu dan katanya, ia ini agaknya anak Daud. Jadi ada dua respon yang terjadi di dalam kejadian Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta. Ada dua respon. Yang pertama responnya apa? Takjub. Yang kedua responnya apa? Nah, yang pertama takjub. Ya jelas takjub. Tapi yang jadi masalah, respon yang kedua ini loh. Ini sebetulnya yang memicu. Di ayat 31 Yesus ngomong itu. Ini yang memicu respon kedua. Di mana orang-orang Yahudi pada saat itu setelah melihat sebuah mujizat, kalau mereka takjub dan titik sampai situ aman. Yesus tidak akan ngomong ini. Tetapi yang jadi masalah, mereka meneruskan ketakjubannya dengan sebuah respon. Nah, respon ini yang memicu kata-kata Yesus di ayat 31. Apa responnya? Orang banyak itu berkata, ia ini agaknya anak Daud. Nah, emang Yesus anak Daud? Enggak, orang itu taunya anak apa? Anak Yusuf, kan zamannya Yesus. Semua orang tahu, orang Yahudi tahu bahwa itu anaknya Yusuf dan Maria. Tetapi orang melihat responnya, ini agaknya anak Daud. Kayaknya ini anak Daud loh. Lihat responnya. Ini yang memicu. Apa yang dimaksud anak Daud di situ? Kita harus mengerti. Kita harus kembali kepada perjanjian lama. Anak Daud itu berbicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Jadi sebetulnya kata-kata orang-orang ini yang mengatakan ini kayaknya anak Daud, itu kalau saya bahasakan lebih gampang lagi kita mengerti, ini kayaknya Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi kita itu loh. Ini loh yang memicu. Jadi orang-orang itu berpikir
Jangan-jangan ini Mesias yang sudah dijanjikan. Dan mereka berkata di depan orang-orang Farisi. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Farisi sudah mengerti nubuatan? Sangat. Betul? Mereka belajar itu. Dan kita harus mengerti konteks ayat tadi yang ayat 31 bahwa pada zaman itu seluruh orang Yahudi ada di dalam pengharapan mesianik. Tahu, berada di dalam pengharapan mesianik bahwa mereka sebetulnya sedang menunggu Mesias datang. Dan nubuatan nabi-nabi sebelum mereka lahir, mereka sudah tahu. Nabi berkata kalau ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, itulah tanda kedatangan Mesias. Mereka tahu itu. Makanya respon mereka, jangan-jangan ini anak Daud. Jangan-jangan ini Mesias. Nangkep sampai sini? Jelas ya? Oke. Jadi respon orang Yahudi seolah-olah mau mengakui, walaupun masih ragu-ragu, Yesus adalah Mesias. Inilah yang memicu kemarahan orang-orang Farisi dan mereka menuangkan kemarahannya dengan kata-kata yang sangat kurang ajar yang ada di ayat berapa? 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kurang ajar sekali kan? Bayangkan. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam satu kejadian itu. Ya, Yesus menyembuhkan, kemudian ada respon, dan responnya ini orang menyangka Yesus adalah Mesias. Terjadilah satu pergumulan, bahkan kebencian, iri hati kepada Yesus. Karena sebelumnya Yesus sudah dicap oleh orang-orang Farisi bahwa dia adalah penista agama kalau bahasa sekarang. Pengajar sesat, penista agama Yahudi pada waktu itu. Sementara orang mau percaya dia Mesias. Si orang Farisi tahu nggak kalau Mesias akan datang? Tahu. Tahu nggak tanda-tandanya? Tahu. Tahu nggak sebenarnya kalau dia ini Yesus adalah Mesias? Tahu. Tapi mereka tidak mau mengakui dia itu adalah Mesias. Sehingga keluarlah kata-kata Beelzebul, penghulu setan. Ya, kita sudah tahu bahwa bicara tentang Mesias. Kemudian apa yang dijawab oleh Yesus? Nah, Yesus masih kalem. Ya. Dia jawab di ayat 25 sampai ayat 30. Di situ ada satu defense. Jawaban Yesus untuk mempertahankan argumentasi dia. Ya. Dikatakan saudara bisa baca ayat 25 sampai ayat 30. Ya, itu masuk logika. Jadi Yesus mau menjelaskan argumentasinya dengan logis. Mana mungkin ada orang setan mengusir setan. Biasanya dia akan terbelah. Jadi tidak mungkin. Ya. Nah, ketika itulah baru Yesus menutup argumentasinya dengan sebuah kalimat di ayat 31 dan 32. Dikatakan di sana apa? Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Inilah klimaks dari pernyataan Yesus merespon satu respon yang kurang ajar dari orang-orang Farisi. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa anak Daud itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Yesus datang sebagai Mesias. Mesias artinya apa? Ada yang tahu? Mesias artinya apa? Yang Yang di apa?
Ini STH nggak tahu nih, gimana nih STH nggak tahu ini. Yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Pertanyaan saya, apa yang diurapi? Untuk apa dia diurapi? Ini penting untuk mengerti ayat 31 ini. Jadi Mesias itu adalah seseorang yang diurapi. Siapakah seseorang itu? Yesus. Apa arti yang diurapi? Yang diperkenan, yang diutus. Untuk apa? Diurapi untuk apa? Untuk menyelamatkan dosa manusia. Hanya ada satu orang yang diurapi, dinyatakan untuk menyelamatkan dosa seluruh umat manusia. Yaitu Yesus. Jadi tadi dikatakan bahwa anak Daud berbicara tentang kedatangan Mesias. Apakah Mesias, apakah fungsi Mesias di sini? Untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya. Jadi Yesus sebagai Mesias sedang mewujud nyatakan karya keselamatan yang Allah rancangkan untuk manusia. Jadi Yesus ini adalah orang yang mewujud nyatakan karya keselamatan yang sudah Allah rancangkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita harus melihat menghujat Roh Kudus dalam konteks itu. Jadi apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Dalam konteks ini, si orang Farisi ini bukan hanya menolak karya keselamatan melalui Mesias, yaitu Yesus yang sudah ada di depan mereka, tetapi mereka juga menghina. Dan mereka menghina dengan mengatakan, orang ini menggunakan kuasa Beelzebul. Padahal kuasa siapa? Kuasa Allah pencipta langit dan bumi, kuasa Allah yang penuh dengan kasih, dan karena kasihnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan umat manusia. Tapi mereka mengatakan itu bukan kuasa Allah, itu kuasa setan. Bisa bayangkan nggak mujizat itu dianggap kuasa setan? Jadi kalau kita mau melihat dari penjelasan saya, apa definisi menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah menghina, menolak, dan menyangkal karya keselamatan yang sudah dirancangkan Allah kepada umat manusia. Dan dosa itu tidak bisa diampuni. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena dia sudah menolak karya keselamatan. Sedangkan orang-orang yang diampuni artinya orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah, bakal diselamatkan. Orang yang tidak diampuni kasarnya tidak selamat. Jadi ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Kenapa orang tidak diselamatkan? Karena mereka menolak karya keselamatan. Jadi kita harus mengerti bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah menghina, menolak, bahkan menyangkal karya keselamatan. Jadi bukan menghujat-hujat seperti yang tadi saya sebutkan, menghujat Bapa, menghujat Yesus. Itu diampuni ketika kita menghujat Roh Kudus. Itu memaki-maki Roh Kudus itu enggak diampuni, bukan begitu maknanya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang menghina, menolak, dan menyangkal karya keselamatan yang sudah Allah rancangkan bagi seluruh umat manusia secara gratis. Ya, itu definisi dari dosa menghujat Roh Kudus. Jadi saudara sekarang sudah mengerti ya maksud dosa menghujat Roh Kudus. Jadi jangan salah persepsi selama ini. Memang bahasanya emang agak kurang pas kalau dikatakan menghujat. Karena menghujat itu dalam konotasi bahasa Indonesia itu memaki-maki, melemparkan ini.
Ya, sebetulnya menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya keselamatan. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah orang-orang di zaman now ini melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Bisa nggak? Kalau bisa, bagaimana bentuk penghujatan Roh Kudus di zaman ini? Dan siapa orang-orang tersebut? Jawabannya, orang di zaman now masih bisa menghujat Roh Kudus. Saya memberikan 2 golongan orang yang menghujat Roh Kudus. Ingat ya, menghujat Roh Kudus dalam konteks menolak karya keselamatan. Ya, golongan pertama adalah orang-orang yang menghina atau menyelewengkan iman Kristen. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan, orang Kristen itu menjadikan manusia jadi Tuhan. Menuhankan manusia. Yesus itu sebetulnya cuma nabi, tapi dibikin-bikin Tuhan sama orang-orang Kristen. Itu sama dengan menolak karya keselamatan. Karena satu-satunya orang bisa ketemu sama Bapa Surgawi hanya melalui Yesus. Hanya melalui iman kepada Yesus. Iman seperti apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan nabi, bukan raja, bukan imam besar, bukan. Tapi Tuhan dan Juru Selamat. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Tapi mereka bilang apa? Itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga orang yang mengejek salib. Betul? Di balik salib itu ada jin kafir. Ya. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan. Gara-gara cuma Alkitab sering diterjemahkan ke seluruh bahasa di seluruh dunia, dibilang dipalsukan. Nggak pakai logika aja ngomongnya. Padahal Alkitab adalah Injil keselamatan, betul? Nah, orang-orang inilah yang kita bisa sebut sebagai dosa menghujat Roh Kudus, dan dia sebetulnya sedang menolak keselamatan. Ya, melalui Yesus Kristus. Karena mereka punya jalan keselamatan lain dan tidak mau menerima jalan keselamatan ini. Nah, itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang lahir di keluarga Kristen. Bisa nggak melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Ternyata bisa. Saya mau kasih tahu kenapa bisa. Saya kasih tahu ya. Ingat nih pernyataan saya. Mungkin saya sudah berkali-kali ngomong ini. Orang yang lahir di dalam keluarga Kristen belum tentu orang Kristen. Ngerti nggak? Orang yang lahir di keluarga Kristen belum tentu orang Kristen. Betul apa enggak? Kalau dipikir-pikir betul juga ya. Dengan cara apa? Kalimat saya itu benar. Dengan cara apa? Kalimat saya itu sebuah kebenaran. Dengan cara membedakan ada 2 kata Kristen di dalam kalimat saya. Betul? Sekali lagi ya kalimat saya. Orang yang lahir di keluarga Kristen belum tentu orang Kristen. Ada berapa kata Kristen di sana? 2. Yang satu, Yang satu apa? Kristen apa? Kristen KTP. Yang satu lagi, Kristen apa? Pengikut Kristus. Jadi orang yang lahir di keluarga Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Jadi jangan heran banyak orang Kristen murtad. Dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia sudah mendengarkan Injil keselamatan dari mana? Dari SD waktu dia ikut sekolah minggu. Dia tahu siapa itu Yesus. Tetapi ketika dewasa, ada tawaran yang lebih baik. Biasa gara-gara perkawinan, betul ya? Dia pindah. Dia menolak karya keselamatan yang sudah ditawarkan kepada dia, tapi dia tidak mau menerima. Inilah golongan kedua, orang yang menghujat Roh Kudus dan tidak bisa diampuni.
Sampai matinya dia tidak mau kembali, dia sudah tidak bisa diampuni, dia akan masuk di neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tadi yang Kristen pengikut Kristus bisa melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Orang Kristen sejati tidak bisa melakukan dosa ini. Orang yang sudah benar-benar menerima keselamatan tidak bisa melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Tidak bisa. Dan dia tidak akan mampu melakukan dosa itu. Kenapa? Karena ketika orang sudah benar-benar menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga dia akan memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, tolong. Yohanes 16 ayat 8. Bagaimana fungsi Roh Kudus di dalam orang-orang Kristen sejati. Yohanes 16 ayat 8. Bisa? Belum keluar. Oke. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi orang yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya tidak mungkin menolak lagi karya keselamatan. Nah, ini akan menyangkut dengan doktrin keselamatan. Apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Itu nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, kalau saudara masih mau membahas. Karena itu betul-betul doktrin. Ya. Nah, jadi bagaimana orang Kristen sejati dalam kehidupannya? Dia tidak bisa melakukan dosa ini, tetapi bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tetapi bukan dosa ini, yaitu dosa yang tidak bisa diampuni. Bukan. Di dalam Efesus 4 ayat 30. Apakah orang Kristen itu berbuat dosa? Bisa. Ketika orang Kristen sejati berbuat dosa, dia sebetulnya bukan sedang menghujat Roh Kudus, tetapi sedang mendukakan Roh Kudus. Dan baca Efesus 4 ayat 30, lihat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi orang Kristen sejati bisa melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, bukan sedang menghujat Roh Kudus, tapi sedang mendukakan Roh Kudus. Bisa diampuni? Sangat bisa diampuni. Karena firman Tuhan berkata, dosamu semerah kirmisi akan diampuni, dibersihkan seperti salju. Itulah firman Tuhan. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari pelajaran kita pada siang hari ini? Yang pertama, ketika kita membaca firman Tuhan, sekali lagi jangan asal comot. Ketika kita asal comot, nanti kita akan salah menafsir. Ketika kita salah menafsir, kita akan salah melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi dalam membaca firman Tuhan, apalagi firman Tuhan yang agak sulit seperti ini, coba lihat konteksnya. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan bicara? Kenapa Paulus bicara? Kenapa Petrus mengatakan ini? Kita harus melihat konteksnya. Dan baru kita tarik ke zaman sekarang ini, bagaimana firman ini bisa teraplikasi dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, jangan salah menafsir Alkitab. Seperti contoh, ketika kita membaca Alkitab, ada satu ayat yang banyak salah ditafsir sampai hari ini. Di sana saya lupa di dalam Yakobus, bahwa kalau engkau sakit, panggillah penatua, olesi dengan minyak. Sampai hari ini salah tafsir gak? Salah tafsir. Dibilanglah minyak urapan untuk kesembuhan. Di mana ada kata urapan di ayat itu? Kenapa sekarang dibilang minyak urapan? Ada ayatnya nggak? Ada, minyak urapan menyembuhkan. Mana ayatnya? Yakobus itu. Padahal di situ nggak ada kata urapan. Karena mereka tidak mengerti konteksnya. Konteks ayat itu bukan minyak urapan, tapi minyak kayu putih, minyak zaitun untuk
dipakai obat pada zaman itu. Jadi kalau kita nggak mengerti konteks, kita salah. Ketika salah menafsir, kita akan salah melakukan firman. Akhirnya kasih minyak urapan, anak sakit kasih minyak urapan, anak flu kasih minyak urapan. Bukan dikasihnya Procold, bukan promosi ini ya. Tapi minyak urapan dikasih sampai basah kuyup. Habis itu doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kan disuruh doa juga. Jadi hati-hati kita dalam memahami firman Tuhan. Kalau agak yang sulit, mari kita melihat konteksnya. Saudara baca ayat-ayat sebelumnya, pasti saudara bisa mengerti. Kalau saudara membaca. Ya. Baik, amin. Itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau yang merubah air menjadi anggur. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, terlebih anak-anak-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dalam menangkap firman, dan biarlah melalui Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan untuk mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan, 1 tahun sudah lewat dan kami sudah memasuki 1 tahun yang baru, di mana hari ini adalah hari ibadah pertama di tahun 2024 ini. Berkatilah persekutuan POWI ini Bapa, dan biarlah melalui persekutuan ini banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. WL singer, pemain musik, multimedia, dan siapapun yang terlibat. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, untuk mereka tetap memiliki satu semangat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga, supaya Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin grup, terlebih juga dalam memasuki dunia politiknya, untuk tetap memiliki hikmat, marifat dari Engkau. Kami berdoa juga untuk Bapak Ade Chandra, yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin dari MVN, Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan juga sebagai presidir di MNC Vision dan K Vision, serta seluruh jajaran BOD yang terlibat di dalam pengelolaan perusahaan ini Bapak. Kau berkati mereka, baik secara pikiran, terlebih juga fisik mereka, kesehatan mereka, dan juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Live Channel dan juga Pijar TV, kiranya menjadi berkat dan menjadi alat di tangan-Mu untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu, untuk seluruh pemirsa dari televisi ini bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap karyawan dari perusahaan ini Bapak, di mana pada akhir-akhir ini dengan adanya perubahan cuaca, banyak sekali rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kiranya melalui obat, melalui dokter, kalau memang mereka terbaring saat ini di rumah sakit, itu menjadi alat-Mu untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana beberapa hari lagi kami akan melakukan satu pesta demokrasi pemilihan umum untuk menentukan siapa pemimpin tertinggi di bangsa ini Tuhan. Berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Kau memberikan kami petunjuk dari ketiga calon ini, siapa yang layak dan siapa yang Engkau kehendaki untuk menjadi pemimpin dari bangsa ini. Kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi, terus berikan hikmat kesehatan kepada beliau untuk tetap beliau bisa menyelesaikan tugasnya di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, inilah semua doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah ini. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk hambanya Pak Wesley yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang boleh hadir bersama. Dan jangan lupa minggu depan kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Terima kasih Pak